Allah Sang Pembebas. Saudara, tak terasa kita kembali memasuki bulan Agustus. Artinya kita siap-siap, semakin lama ibadah minggu semakin sedikit yang datang karena kegiatan 17-an. Jadi itu konsekuensinya. Tetapi kita percaya, kita sebagai anak bangsa kita sudah dibebaskan dari penjajahan. Walaupun penjajahan itu sangat luas artinya. Dan kadang-kadang kita kesulitan untuk menerjemahkannya. Mari saudara kita akan lihat firman kita 4 bacaan yang coba saya rangkum jadi satu. Karena kita nanti akan memasuki perjamuan kudus. Ya, video kita. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke. Ada yang salah di sini Bapak Ibu, coba kita lihat judulnya. Judul tulisan itu dengan tema sama tidak? Temanya apa? Allah Sang Pembebas. Sedangkan itu Allah Sang Penebus. Beda nggak? Sama atau beda? Penebus dan pembebas. Kira-kira sama atau beda? Sama. Oh. Ada bedanya enggak? Apa bedanya antara penebus dan pembebas? Hampir sama, ada bedanya. Nah memang pembebas, kenapa kira-kira diberi judul pembebas? Karena kita masuk di dalam bulan kemerdekaan. Supaya kita diingatkan kita sudah dibebaskan. Tetapi ternyata cari lagu dengan kata-kata pembebas itu enggak ada. Tak lihat di aplikasinya, adanya penebus. Coba lagunya di setel. Kau Tuhanku, penebusku. Saya cari pembebas tuh nggak ada ya. Karena memang kata-kata penebus sekarang terganggu gara-gara pegadaian. Nah itu. Penebus itu kan luar biasa dahsyat. Kok disamakan dengan pegadaian, ditebus. Jelas berbeda saudara. Tapi mari saudara kita akan melihat firman Tuhan yang coba saya jadikan 4 bacaan kita bahas bersama. Yang pertama itu bicara tentang pertandingan antara Yakub dan Tuhan di sungai Yabok. Nah, hati-hati walaupun dikatakan bahwa manusia mengalahkan Tuhan kan gitu. Katanya Tuhan kalah oleh Yakub. Tentu itu bahasanya Kejadian. Tapi ini sebuah gambaran pergumulan manusia percaya dan sekaligus berdosa. Kadang-kadang manut, kadang-kadang ngeyel, banyak ngeyelnya atau manutnya. Nah itu yang terjadi. Itu gambaran Israel, gambaran orang percaya. Ternyata ketika dibebaskan, dikatakan Allah yang dikalahkan oleh Yakub, tempatnya diberi nama apa Bapak Ibu? Peniel. Nah, bisa melihat Tuhan. Tetapi di endingnya Yakub meminta berkat. Senantiasa menanti berkat ilahi. Mari ketika kita terbebas dari segala penjajahan dan tekanan, itu bukan kekuatan kita.
Ketika kita bisa mengalahkan keadaan, menghadapi keadaan, itu karena bersama Tuhan. Tuhan, kalau anak kecil itu, sering kalau kita main sama anak kecil, kita kan kadang-kadang ngalah, terus terjatuh, nak tembak-tembak. Aduh, wah kalah, kan semangat Bapak Ibu. Manusia itu ya seperti itu sebetulnya. Kadang-kadang lupa kalau sebenarnya Tuhan itu yang mengangkat. Tapi karena manusia itu ketika sudah mampu, tidak perlu berkat, tidak perlu gereja, tidak perlu doa, yang penting adalah uang. Hari ini kebebasan Sang Pembebas itu selalu menyertai kita, sehingga kita harus senantiasa menanti berkat ilahi dari Sang Pembebas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari Mazmur. Perhatikanlah seruanku. Kita tahu bahwa Mazmur itu adalah seorang Daud yang setiap saat selalu membuat puisi dan lagu-lagu itu nafasnya. Kalau kemarin kita bicara doa jiwa. Sehingga tidak ada sandiwara untuk berseru pada Tuhan. Itu seruan-seruan kejujuran, seruan berseru. Itu kalau dalam bahasa Jawa apa Bapak Ibu? Seperti ya Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Nguwoh-uwoh, bukan wedang uwoh, jualan uwoh. Nguwoh itu berseru-seru, beda dengan mengo. Berseru-seru itu ada lagu. Berseru-seru itu ada sesuatu yang memang dikhususkan, sebuah seruan. Beda ya Bapak Ibu, teriakan dan seruan itu beda. Ketika seruan itulah himbauan harapan. Begitu juga ketika berseru dengan Tuhan, di situ ada makna kesungguhan. Di situ ada makna harapan. Di situ ada makna kebebasan. Untuk itu berseru pada Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah dibebaskan, tetap menantikan Sang Pembebas itu tidak lalu berhenti, tapi seruan itu selalu kita suarakan. Dan bacaan Roma kita yang menulis adalah Rasul Paulus. Bayangkan dikatakan aku tidak dusta. Seorang Saulus yang berubah menjadi Paulus adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Ada sebuah titik balik. Gambaran orang yang sudah mengalami pencerahan dari pengikut tradisi agama Yahudi yang begitu ketat, yang begitu merasa sempurna, yang begitu sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia merasa bahwa selama yang dilakukan itu adalah dusta, karena dia bangga dengan tindakan-tindakan kebaikannya. Dia tidak menyadari bahwa orang luput dari dosa dan kemerdekaan itu ada Sang Pembebas. Maka bagi kita yang hari ini masih terpenjara agama, terpenjara dogma dengan sikap-sikap merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih suci, hari ini Tuhan katakan hati-hati itu dusta. Tuhan katakan orang yang mengatakan tidak mengaku, tidak pernah merasa berdosa itu dusta. Karena sebenarnya kita ini tidak bisa lepas dari dosa. Sehingga ketika itu ada yang
lakukan dengan baik dan Tuhan menerima bukan karena kebaikan tetapi karena Sang Pembebas. Begitu juga bangsa Indonesia yang sudah dibebaskan dari penindasan penjajahan, bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya. Ternyata ada penjara-penjara jiwa yang masih menjadi trauma. 350 tahun ditambah 3,5 tahun, persis 10% ya Bapak Ibu, dari Belanda ke Jepang. Ingat ada warisan-warisan penjajahan yang masih menempel di benak kita. Warisan korupsi sudah diwarai, ya kan? Kekerasan sudah diwarai, selintutan sudah diwarai, pemecah belah, divide et impera sudah kita pelajari oleh nenek moyang. Nenek moyang nggak sadar diturunkan pada anak-anak kita. Ada orang mengatakan dulu namanya silent culture, yaitu budaya diam karena dijajah. Sama orang Jawa sukanya diam tapi memukul dari belakang. Banyak orang diwarisi budaya tidak konsekuen. Ada banyak warisan-warisan penjajahan yang masih menempel dalam perjalanan kehidupan kemerdekaan kita. Kita perlu Sang Pembebas setiap saat. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, dosa kalau kita mengandalkan kekuatan itu. Hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin negeri mencari kekuasaan. Ada yang menggunakan politik identitas dan agama. Begitu kentara, tapi kenapa itu masih digunakan? Karena itu masih laku. Di mana warisan-warisan penjajahan, budaya kekerasan itu masih diterima walaupun tidak terang-terangan. Identitas agama, cara-cara yang seperti itu sampai hari ini masih digunakan, pembohongan publik masih digunakan. Karena itulah kita terpenjara oleh warisan-warisan penjajahan. Hari ini mari kita berseru seperti sang pemazmur. Mari kita terang-terangan seperti Paulus supaya ada sebuah kilas balik, titik balik yang mencerahkan. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Kita sudah punya kedaulatan, tidak tergantung oleh kekuasaan dari luar. Bahkan kita punya cara-cara mengekspresikan kemerdekaan dengan budaya Nusantara. Kita punya cara, kita bisa membebaskan di mana itu adalah ajaran iman dan itu hanya budaya. Karena agama di satu sisi membawa ajaran dan nilai-nilai yang bisa masuk di mana saja. Tidak membuat orang disudutkan, tidak membuat orang dipecah belah karena agama. Tapi hari ini agama masih dirasakan untuk alat, untuk menekan, tidak membebaskan. Lihatlah Sang Pembebas, Yesus Kristus yang datang kepada semua orang, menjadi berkat di mana saja. Dan yang terakhir saudara, bagaimana 5.000 orang diberi makan dengan 2 roti dan 5 ikan, itu sebuah cerita yang sangat viral. Tetapi kita lihat, dimulai dari hati yang peduli, hati yang belas kasihan untuk membebaskan kelaparan dan keletihan. Hati-hati ketika makanan pemberian itu tidak berasal dari gerakan hati yang belas kasihan. Ada banyak orang seolah-olah memberikan kebebasan tapi memasukkan dalam penjajahan yang baru. Dari dulu bangsa Indonesia merdeka dari orang asing, tetapi kadang-kadang masuk lagi di dalam penjajahan oleh bangsa sendiri.
Begitu juga mari kita teliti, betulkah apa yang kita lakukan di dalam alam kemerdekaan ini benar-benar terbebas. Ketika kita membantu orang dalam kesulitan, dalam kelaparan, benarkah itu tergerak dari hati kita yang ingin memerdekakan atau kita ingin kekuasaan? Kita cari keuntungan. Itulah sang pembebas yang mengajarkan kita ketika kebebasan itu diberikan, didasari oleh hati yang tergerak penuh ketulusan. Mari saudara, kita memasuki bulan Agustus dengan tetap menempatkan sang pembebas sebagai inspirasi bagi kita. Amin.